Halo semuanya, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membayangkan dunia tanpa Google ini akan menjadi seperti apa. Bayangkan ketika kita memiliki satu pertanyaan dan kita harus membuka buku satu persatu. Setelah itu kita juga harus bertanya kepada banyak orang untuk memvalidasi sebuah kebenarannya. Dan juga kita membuang banyak sekali waktu hanya dengan satu pertanyaan sederhana gitu ya. Nah, karena itu bagi saya memahami dan juga memanfaatkan teknologi seperti yang sudah dikembangkan oleh Google ini itu bukan hanya sekedar kebutuhan ya, akan tetapi sebuah kesempatan untuk terus berkembang, berkontribusi dan juga menciptakan dampak di era digital saat ini. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Yulian Rezi Binona, asal Universitas Negeri Malang, Fakultas Sastra dan dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan yang saya tempuh saat ini, saya menduduki semester 2 saat ini dengan IPK 4. Dan hal ini membuktikan semangat tinggi saya untuk mempelajari ilmu teknologi. Karena ilmu teknologi ini adalah ilmu yang suatu saat nanti akan memberikan kontribusi nyata di masa depan gitu. Dan izin saya ingin menjawab ada beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu juri. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme di kampus? Baik, saya izin menjawab. Bagi saya, teknologi itu bukan sekedar seberapa canggih ia, akan tetapi seberapa manfaat ia. Nah, hal yang paling saya sukai dari Google ini bukan hanya inovasi seperti AI atau ekosistem produknya yang lain ya, tapi budayanya yang membuat teknologi ini terasa dekat dan juga manusiawi gitu. Nah, Google tidak hanya menciptakan alat, tapi juga menciptakan akses yang dimana akses tersebut bisa dipahami oleh orang-orang yang memang sudah paham tentang teknologi seperti mahasiswa, ataupun juga dengan orang-orang yang masih awam dengan teknologi seperti orang-orang yang berada di pedesaan. Nah, seperti itu. Selain itu, budaya continuous learning dan juga kolaborasi di Google ini itu menginspirasi saya. Mereka mendorong eksplorasi ide dan juga tanpa takut gagal gitu, yang menurut saya itu sangat relevan dengan mahasiswa saat ini. Dan menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme itu, karena saya bisa menjadi jembatan antara teknologi Google dan juga mahasiswa di kampus. Selain mahasiswa di kampus, juga bagi masyarakat di sekitar yang masih kurang paham tentang teknologi. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bayangkan kamu membuat sebuah acara Take and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box. Unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Baik, kalau saya membuat acara Take and Chill, mungkin saya akan membuat sesuatu yang benar-benar out of the box ya. Jadi di sini saya akan mengajak kita membayangkan kita mempunyai event tersebut kita beri nama Google versus manusia atau AI versus human. Nah, manakah yang lebih kreatif gitu. Jadi ada tim yang pertama ini adalah tim dengan bantuan Google. Katakanlah kita membuat ide, misal bisnis konten atau solusi sosial yang lain, nah gitu. Yang satunya dibantu dengan Google, yang satunya tidak dibantu dengan Google. Nah, manakah yang lebih kreatif dari kedua ini? Nah, dari hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi ini bukan sebagai pengganti manusia ya, akan tetapi sebagai partner kita gitu. Jadi, adanya teknologi, ya itu memang bukan untuk menggantikan pekerjaan manusia, tapi untuk menjadi membantu segala urusan atau kesulitan kita agar menjadi berkembang, menjadi lebih berinovasi dan lain sebagainya gitu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Siapa orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Baik, saya juga pernah berada di situasi yang memang saya itu dipaksa untuk berpikir out of the box gitu ya. Jadi waktu itu saya itu mengadakan sebuah acara seperti seminar yang berada di desa Majeng Tengah Dampit. Di situ saya beri judul event tersebut pelatihan teknologi. Akan tetapi
sangat sedikit sekali orang yang datang, bisa dihitung oleh jari gitu. Nah, saya berpikirlah kenapa ya? Kenapa kok orang-orang yang seharusnya memang ini adalah ilmu yang penting untuk masa depan kita selanjutnya, untuk masa depan desa ini, kenapa kok malah tidak banyak yang datang gitu. Oh, ternyata setelah saya telusuri, saya salah pendekatannya. Maka saya beri judul yang nama yang lebih menarik, yang lebih relevan dengan mereka. Saya beri nama acara tersebut dengan nama cara jualan lebih laris lewat HP gitu. Karena kan kebanyakan orang desa itu kan mata pencahariannya tani atau jualan gitu ya. Nah, dengan saya memberikan judul cara jualan lebih laris lewat HP, ternyata acara tersebut itu lebih banyak didatangi daripada acara yang sebelumnya. Nah, dari sini saya mengetahui bahwa memang tanpa mereka sadari di acara tersebut saya itu memberikan sebuah informasi bagaimana cara penggunaan teknologi tersebut, karena jualan itu tidak harus kita membuka ruko gitu ya, tetapi bisa juga dengan marketplace seperti Shopee Pay atau TikTok atau yang lain sebagainya. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang terakhir adalah jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga luar kampus melalui peran ini? Baik, ketika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador dalam 3 bulan pertama ini, tentunya akan menjadi sebuah kebanggaan bagi saya, karena ini adalah momen yang paling membuat saya sangat, akhirnya saya merasakan bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah, saya ingin menciptakan dampak dua arah. Yang pertama itu di dalam kampus saya. Saya ingin membangun komunitas yang tidak hanya tech savvy gitu ya, tapi juga tech empty. Nah, yang mana mahasiswa tidak hanya paham tentang teknologi, save and copy AI saja, tetapi bagaimana cara mengembangkan dan juga peduli untuk membagikan sebuah informasi teknologi ini kepada entah itu adik tingkatnya ataupun maba-maba yang baru masuk kuliah. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk yang di luar kampus, khususnya di kampung saya yang berada di Desa Majeng Tengah, Kecamatan Dampit ini, saya itu ingin memberikan sebuah informasi. Jadi walaupun mereka tidak tahu bagaimana cara pengembangan teknologi, setidaknya mereka itu tahu bahwa oh ternyata ada loh aplikasi yang memang memudahkan semua pekerjaan kita. Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaannya, hanya 4 saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.